Halo guys, kita menemukan sebuah video yang agak-agak lain, ya. Agak lain, sangat-sangat horor, tetapi kadang-kadang juga lucu, kadang-kadang juga, ngelawak gitu ya, tetapi horor banget. Anda harus takut teman-teman ya, lu jangan jangan ngetawain gue ya, lu harus takut teman-teman dengan video ini. Tapi kok kenapa kok ketawa ya? Kenapa kok ketawa ya? Aduh, emang ini video aduh, nggak apa-apa deh teman-teman, gua share aja teman-teman ya, gua share aja videonya supaya lu bisa ngelihat. Ini horor guys ya, ini horor, jangan bukan bukan video komedi ya. Walaupun agak lain, tapi ini bukan video komedi teman-teman ya, ini adalah video horor, oke. Selamat datang ini dulu ya, gua kasih tahu ini adalah dari YouTube-nya Indotex Mitra Konsultama, oke. Indotex Mitra Konsultama gua juga tidak terlalu kenal teman-teman ya, tetapi ini sudah tersebar di YouTube dan lumayan heboh. Kenapa kok ketawa ya? Oke, serius 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 sebenarnya serius ya, ini video serius, oke? Kita baca judulnya, guys. Pembahasan dengan pemeriksa pajak KPP Jakarta, Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Oh, Sawah Besar 1. Ini yang di Kartini kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya. Selama 15 jam. Aduh. Kenapa kok ketawa ya? Gue udah pernah nonton sih, gue udah nonton berkali-kali sebenarnya, tapi kenapa masih lucu ya? Kenapa masih lucu ya? Aduh. Sampai jam 1 subuh. Aduh, memanglah. Sampai jam 1 aduh. Loh, oke ini horor Guys, ini horor ya, bukan 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 komedi ya. Jadi, di KPP Sawah Besar 1 ada, pemeriksaan pajak satu hari itu 15 jam, teman-teman, 15 jam kerja sampai jam 1 subuh. Luar biasa. Ini bulan puasa loh, guys, bulan puasa ya. Jadi mungkin mereka lagi pengen lomba-lombaan, apa namanya, puasa siapa yang lebih kuat gitu kan, siapa yang pingsan duluan kali ya. Enggak, bercanda, guys, bercanda bercanda. Tapi gue rasa ini kisah Wakanda lah ya, tapi kita belum tahu, teman-teman realnya bagaimana. Oke, mari kita dengarkan videonya teman-teman, supaya lu tidak salah konteks teman-teman ya. Mari kita dengarkan, dan gua rasa ini horor teman-teman ya, horor nih 15 jam teman-teman ya, sampai jam 1 subuh. Pernah nggak lu jam 1 subuh di sebuah kantor pajak? Gue sih belum pernah guys, gue belum pernah ya, paling sore ya paling jam 5 jam 4 gitu ya. Nggak pernah sampai malam, apalagi sampai subuh guys. Memang luar biasa. Mari kita nonton. Gue belum share ini, belum share audionya, sorry teman-teman ya. Gue share dulu audionya supaya teman-teman bisa nonton, dengan audionya guys. Oke, dari Indotex Mitra apa tadi, Mitra Konsultama. KPP Pratama Jakarta Sawah 1. Nih, ada ini teman-teman ya, ada dilarang merekam ya. Ini teman, ini guys, guys. Nih, dilarang merekam. Kita juga bikin dong versi kita ya teman-teman ya, versi kita ngikutin KPP Taman Sari. Jadi gue sudah bikin, ini adalah kalau teman-teman mau, teman-teman bisa bisa beli ini ya. Kalau gue sudah bikinin ininya, format apa namanya, tempelannya, teman-teman bisa beli di Pajak Smart di bagian Tokopedia. Oke. Selamat malam rekan-rekan. Oke, ini Pak Rey ya, Pak Rey, teman kita teman-teman ya, luar biasa Pak Rey yang terhormat ya, profesor ya, dokter Pak Rey ya, Dokter Alessandro Rey, luar biasa ya. Ini mungkin kliennya, ini timnya kayaknya. Pada hari ini Rabu tanggal 13 Maret 13 Maret. 2024, kami dari Indotex Mitra Konsultama mewakili klien kami PT Brisnet International Technology. Oke, PT Brisnet International Teknologi ya teman-teman. Jadi ini bukan sembarangan teman-teman ya, bukan perusahaan kecil, bukan sembarangan. Gua rasa kasusnya cukup besar ya, pasti ini angkanya miliar-miliaran, bukan angka 100 juta atau 10 juta ya. Ini pasti angka besar, bukan sembarangan. Dan sampai dia menghubungi Pak Rey berarti sudah sudah mentok kayaknya ya, sudah nggak sanggup ya lawan si terduga oknum. Sedang melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Jadi guys, ini, yang gua pahami ya, adalah pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pertemuan, oke? Eee,
Sama seperti kejadian gua di KPP Taman Sari tanggal 24 Oktober 2023, sama teman-teman ya, ini adalah pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi kan ketika orang diperiksa kan ada pertemuan, pembahasan, pemberian data, kemudian dibahas, dianalisa, diteliti dan sebagainya, dapatlah SPHP ya, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Nah, SPHP itu ditanggapi oleh klien, oleh si wajib pajak berupa tulisan ya, tulisan, tanggapan terhadap SPHP. Dia boleh menolak, bisa menerima sebagian, bisa juga menerima sepenuhnya, boleh mempertanyakan, boleh dan sebagainya sebagainya. Nah, SPHP beserta dengan surat tanggapan itu dibahas di dalam sebuah pertemuan yang namanya ini, pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir adalah sebuah pertemuan resmi yang wajib dilaksanakan oleh DJP dan wajib dihadiri oleh wajib pajak, teman-teman. Dan DJP wajib memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir. Oke, beda seperti kasus gua ya di KPP Taman Sari, gua tidak diberikan haknya untuk hadir dalam pembahasan akhir. Nah, di situ terjadi pelanggaran prosedur. Tetapi pada ini dia hadir, teman-teman ya, dia hadir dan dia diterima di KPP tersebut untuk pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Di sinilah pembahasan yang katanya sampai 15 jam. Luar biasa. Salut Pak Rey ya. Untung nggak tumbang mereka semua ini. Pada bulan puasa, luar biasa. Dan pembahasan tersebut dilakukan oleh seluruh tim kami. Dari sebelah kanan saya ada Bu Lili, di sebelah kanan saya juga ada Pak Adrian, di sebelah kiri saya ada Pak Darmawan, dan di sebelah kiri Pak Darmawan ada Pak Yudi. Pembahasan Oke, salam Pak Darmawan. Wah, luar biasa ya, teman-teman semua ini luar biasa. Mereka, benar-benar orang yang berdedikasi teman-teman ya. Lu mau cari di mana teman-teman? Konsultan pajak atau pengacara pajak yang mau bantuin elu sampai tengah malam? Siapa selain Pak Rey, kau tanya? Siapa? Mau cari di mana? Mau cari di mana, guys? Hari gini di negeri Wakanda, ad mau cari di mana seorang konsultan pajak atau pengacara pajak yang bersedia bantuin kita, yang mati-matian bantuin kita sampai tengah malam? Belum pernah teman-teman ya. Ini sepanjang sejarah baru satu kali ini aja teman-teman ya, dan satu-satunya yang gua rasa yang melakukan ini ya. Luar biasa. Salut deh. Salut sama Pak Rey dan timnya, Pak Darmawan dan timnya. Luar biasa ya. yang dilakukan pada hari ini baru dimulai tadi siang pukul 16.15 dan Nah, ini nih kebiasaan teman-teman ya. Kita tidak tahu bagaimana persisnya, mudah-mudahan gue tidak salah teman-teman ya. Yang namanya panggilan pemeriksaan itu pasti pagi atau siang, nggak mungkin sore. Pasti dipanggilan jam 10 pagi atau jam 1 siang gitu ya. Nanti kita tunggu deh pemeriksaan pajaknya panggilannya bagaimana. Nah, tapi baru dimulai jam 4. Ini banyak hal teman-teman yang banyak kemungkinan. Kadang-kadang terjadi perdebatan dulu, kayak kayak gua tuh ya berdebat mengenai perekaman dan sebagainya. Kadang-kadang dia mesti mempersiapkan berbagai data-datanya. Jadi ketika pembahasan akhir tiba saatnya itu dia belum siap. Kadang-kadang si oknum teman-teman ya, ini terduga oknum ya, kadang-kadang belum siap, kita masih nungguin lagi, dia masih setup lagi komputernya, setup lagi, semuanya. Nah, sampai jam 4 baru dimulai. Nah, mudah-mudahan gue nggak salah tangkap teman-teman ya, tapi gue yakin undangan atau panggilan pemeriksaan itu pasti tidak melewati jam 4 sore. Nggak mungkin lah, kan jam 4 udah tutup KPP toh. Jam 4 KPP udah tutup kan? Nah, nggak mungkin dia jam 4, pasti undangannya itu jam 10 pagi atau jam 1 pagi, 1 siang gitu ya. Tetapi terundur-undur, ya gue udah pasti nih gara-gara si oknum ya, sampai jam 4 baru dimulai. Mungkin dia pikir jam 4 kita pulang aja ya, kuusir aja tuh orang ya. Sorry, nggak bisa diusir dong, ini kan hak kami ya, hak dari wajib pajak untuk menghadiri pembahasan akhir teman-teman ya. pembahasan tersebut telah dilakukan perekaman secara audio visual oleh tim pemeriksa KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Namun Oke, teman-teman ya. Jadi satu hal yang kita masih pahami, yang namanya pemeriksaan pajak, seluruh tahapan-tahapannya itu wajib direkam audio visual. Oke, termasuk yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Lebih-lebih pembahasan akhir. Lebih-lebih yang namanya pembahasan akhir itu wajib direkam audio visual, teman-teman ya. Makanya gua sudah punya prinsip, kita harus merekam semua pertemuan dengan oknum pajak. Begitu juga orang pajak, mereka juga harus merekam semua pertemuan dengan wajib pajak. Supaya apa? Supaya nggak ada dusta di antara kita. Supaya yang benar jadi benar, yang salah jadi salah. Supaya terlihat mereka ini profesional. Terlihat juga kalau mereka tidak profesional, ya. Dan mereka sudah melakukan perekaman, ya. Nanti kita akan bongkar di pengadilan. Bagaimana sih rekamannya kita mau buka? sampai dengan hari ini, sampai dengan jam ini, pukul 20.17 waktu Indonesia Barat, ternyata tim pemeriksa Jam 8 malam, coy. Jam 8 malam, jam 8 malam.
Gimana guys? Gimana gimana? Lu komentar deh guys. Coba Anda komentar, kalau lu jadi wajib pajak, lu sanggup nggak sih menghadapi petugas pajak sampai jam 8 malam? Sanggup nggak lu? Sanggup nggak guys? Coba guys ya, lu sanggup nggak sampai jam 8 malam menghadapi petugas pajak? Belum selesai untuk menuangkan seluruh Ampun. tanggapan kami selaku kuasa wajib pajak PT Nah, jadi menurut Pak Rey belum selesai menuangkan seluruh tanggapan kami selaku kuasa wajib pajak. Jadi gini teman-teman, SPHP itu kan ditanggapi oleh kita, oleh wajib pajak ya. SPHP ditanggapi oleh wajib pajak. Semua tanggapan kita harus dituangkan di dalam dokumen yang namanya risalah pembahasan akhir. Oke, contoh, gua memberikan 10 poin contohnya. Poin satu mesti kita bahas ya. Poin 2 mesti kita bahas. Poin 3 kita bahas. Di mana? Dituangkan dalam sebuah dokumen resmi yang namanya risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Nah, inilah yang mungkin katanya Pak Rey, belum seluruhnya di tanggapan kami ini diproses oleh tim pemeriksa pajak sampai jam 8 malam, guys. Jam 4 jam 8 malam, 4 jam ya. 4 jam masih belum tuntas, oke. Nah, beginilah konsultan pajak yang betul, teman-teman ya, yaitu membela klien dengan memperjuangkan semua-semuanya, seluruhnya yang bisa kita perjuangkan. Bukan cuman, gitu. Tapi itu Wakanda story, guys, ya. Kalau di Indonesia mah gue yakin semua orang bener lah ya, semua konsultannya. PT Brisnet International Technology, dan kami diberikan waktu untuk beristirahat dalam rangka menikmati makan malam, dan setelah itu kami akan kembali untuk melanjutkan pembahasan tersebut. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, adapun materi yang kami lakukan pembahasan dengan tim pemeriksa termasuk di dalamnya dua hal yang utama. Pertama, terkait dengan pembahasan ketentuan formil yang seluruhnya Oke, jadi teman-teman, ketika membahas yang namanya pembahasan akhir, kita kan membahas hasil pertemuan hasil pemeriksaan, oke? Hasil pemeriksaan itu harus dipahami dalam 2 kelompok ya. Kelompok pertama adalah kelompok formil, artinya legal formal. Kelompok kedua adalah kelompok material, artinya hitung-hitungan pajaknya. Oke? Kelompok formil itu maksudnya bagaimana? Kelompok formil itu maksudnya legal formal. Contohnya, suratnya benar apa enggak, suratnya dikirimkan apa enggak, jangka waktu pemeriksaannya betul apa enggak, yang tanda tangan betul apa enggak orangnya, yang datang ke sini orang betul apa enggak, semua itu adalah legal formal. Nah, kalau legal formal dilanggar, maka otomatis hukum acara dilanggar. Kalau hukum acara dilanggar, maka menurut kita seharusnya pemeriksaannya cacat. Kalau pemeriksaannya cacat, maka tidak sah dan batal. Nah, yang kedua adalah kelompok material. Kelompok material itu maksudnya hitung-hitungan pajaknya bagaimana? Menurut DJP bagaimana? Menurut kita bagaimana? Undang-undang yang dipakai apa? Pasal berapa, ayat berapa? Hitung-hitungannya bagaimana? Persentasenya bagaimana? Nah, itu material. Jadi dua kelompok adalah formil dan material, teman-teman ya. Seorang konsultan pajak yang baik selalu membahas dua kelompok ini dengan lengkap, teman-teman ya. Seorang pengacara pajak yang benar selalu membahas dua kelompok ini dengan lengkap. Formil dibahas, material dibahas. Bukan cuma lari ke material ya, teman-teman ya. Nah, karena beberapa oknum dia nggak mau ngebahas formil, dia pikir nggak masalah kami melanggar prosedur, yang penting formilnya benar, materinya benar. Nah, itu salah teman-teman ya, tetapi itu hanya di Wakanda saja ya. Kalau di Indonesia mah benar semua. telah diakui dilanggar oleh tim Eh, pemeriksa KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Kemudian ketentuan material eh, kita ulang, pemeriksa kita ulang. dengan pembahasan ketentuan formil yang seluruhnya telah diakui dilanggar oleh tim pemeriksa KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 1. Kemudian What? Oke, teman-teman, teman-teman, ini adalah sebuah fakta teman-teman ya, fakta tetapi kita tidak tahu benar apa enggak. Ini menurutnya terperiksa ya, menurutnya terperiksa atau Pak Rey dan tim kuasa hukum mengatakan bahwa seluruh dalil formil yang kami dalilkan, mereka mengakui. Berarti ada pelanggaran prosedur yang didalilkan oleh terperiksa dan diakui oleh tim pemeriksa. Apa saja itu? Apa aja itu? Luar biasa ya Pak Rey, luar biasa, luar biasa. Jadi kita nggak tahu teman-teman bagaimana detailnya ya, tetapi intinya Pak Rey sudah mendalilkan berbagai macam pelanggaran prosedur formil, dan itu sudah diakui oleh tim pemeriksa bahwa mereka melanggar prosedur formil tersebut. Luar biasa. Kalau gua jadi tim pemeriksa pajak, gua mundur, gua resign hari itu juga. Bagaimana bisa pelanggaran prosedur terjadi, terus diakui?
Aduh, malu dong. Tapi kan orang-orang Wakanda mah udah nggak ada malu ya. Oknum di Wakanda teman-teman, tapi di sini mah enggak lah. Oke. Kemudian ketentuan material sedang dilakukan pemindahan dari tanggapan kami kepada risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam konteks materi, tentu tim pemeriksa setelah kami tanyakan dalam pembahasan tidak bisa membuktikan koreksinya di dalam SPHP. Karena kami telah menyampaikan fakta bahwa klien kami melakukan transaksi kepada lawan transaksi, namun tim pemeriksa tidak bisa membuktikan siapa lawan transaksinya, faktur pajak yang mana yang dikoreksi, dan kemudian jenis pajak mana yang kemudian juga dikoreksi. Pada saat yang bersamaan, tim pemeriksa berkaitan dengan koreksi materi. Oke, jadi gini teman-teman ya, ini di negeri-negeri Wakanda teman-teman yang lucu-lucu itu ya teman-teman ya. Banyak oknum, teman-teman, oknum pemeriksa pajak itu sembarangan melakukan koreksi fiskal. Oke, kalau dia ketemu, konsultan pajak yang bego-bego itu, yang bodoh-bodoh, ya sudah diterima aja gitu kan, negosiasi dan sebagainya ya. Tetapi kalau ketemu seorang konsultan pajak yang benar, konsultan pajak itu wajib membela kliennya dalam hal mempertanyakan, anda ini mengkoreksi kami, koreksi fiskal ya. Jadi ketika orang pemeriksa pajak mengkoreksi, kita harus bertanya, koreksi ini untuk PPh kah, untuk PPN kah? Kalau untuk PPN, untuk faktur pajak yang mana? Untuk invoice yang mana? Kalau PPh, untuk bagian yang mana? Semua ini harus dipertanyakan dan harus jelas dahulu teman-teman, barulah kita bisa memahami, gitu loh. Banyak oknum pemeriksa pajak, dia mengkoreksi, "Pokoknya lu mesti ikuti koreksi gua, kalau enggak silakan ke pengadilan." Nah, itu orang bangsat, teman-teman ya. Itu orang bangsat begitu ya, orang brengsek begitu ya. Tetapi itu hanya di Wakanda saja ya. Nah, jadi menurut Pak Rey, menurut tim kuasa hukum bahwa, tim pemeriksa itu tidak dapat memberikan argumen atau membuktikan atas koreksi fiskal yang mereka nyatakan koreksi terhadap wajib pajak. Oke, nanti kita akan bongkar di pengadilan bagaimana hasilnya dan kita akan pantau teman-teman ya. Jadi video seperti ini akan terus ada untuk pemeriksaan pajak teman-teman, supaya teman-teman juga memahami dan teredukasi ya mengenai pemeriksaan pajak. Materi juga tidak bisa membuktikan dasar hukum daripada barang tidak berwujud. Sementara Oke, jadi, menurut kuasa hukum bahwa pihak KPP juga tidak dapat membuktikan dasar hukum daripada barang tidak berwujud. Kita nggak ngerti gimana kasusnya teman-teman, tetapi intinya seorang pengacara pajak atau konsultan pajak itu wajib mempertanyakan dasar hukum atas apa koreksi yang dilakukan oleh si oknum. Oke, oknum pajak, teman-teman ya. Nah, kalau dasar hukumnya tidak jelas dan tidak dapat dinyatakan dengan akurat dan benar, maka kita tolak teman-teman ya. Kita jangan jangan jadi orang bodoh dong ya. Kalau kita merasa dia salah, kita tanyakan dia nggak bisa kasih dasar hukumnya, kita tolak argumen itu teman-teman ya. Jangan nurut-nurut doang. Tetapi kan itu di negeri Wakanda ya. Kalau di Indonesia gua rasa benar semua lah ya. kami mendalilkan bahwa itu bukan barang tidak berwujud, tapi jasa layanan atau jasa networking atau jasa sambung antara klien kami yang ada di luar negeri dengan para pelanggan atau mitra daripada lawan transaksi kami di luar negeri. Oke, kita kurang paham apa ini PT ini, tapi sepertinya dia main internet ya. Jadi dia main internet, dia menerima jasa dari luar negeri, kemudian dia menyalurkan jasa itu ke pihak dalam negeri. Kemungkinan seperti itu, teman-teman. Tetapi dikoreksi oleh pemeriksa pajak, dinyatakan itu sebagai bukan jasa, tetapi barang tidak berwujud. Jadi yang harusnya beban oleh si wajib pajak, dikoreksi menjadi aset. Kemudian dikoreksi menjadi aset sehingga bebannya hilang, asetnya masuk, sehingga hanya ada muncul beban penyusutan yang nilainya lebih kecil. Kemungkinan seperti itu teman-teman ya, kemungkinan seperti yang kau pahami, mudah-mudahan tidak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Ya inilah teman-teman ya, inilah, pola-pola kerja seorang oknum, oknum pejabat pajak di Wakanda, teman-teman ya. Bagaimana dia bisa mengkoreksi, suka-suka dia mengkoreksi, tetapi ketika kita mempertanyakan, "Koreksi Bapak ini dasar hukumnya apa sih? Buktinya apa sih?" Dia tidak bisa membuktikan. Oke, ingat teman-teman ya, dalam, dunia hukum, itu berlaku sebuah prinsip, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalau dia mendalilkan, "Ini bukan jasa nih, tetapi ini adalah barang tidak berwujud," dialah yang punya kewajiban untuk membuktikan atas argumen dia itu. Gitu loh teman-teman. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka itu nggak bisa dinyatakan benar, ya. Nah, seorang konsultan pajak atau pengacara pajak yang benar harus bisa mempertanyakan, bagaimana bukti yang Bapak punya.
Kalau bukti Bapak tidak ada, maka kami tidak bisa menerima, kami mesti menolak dong, gitu ya. Nah, tetapi itu kan di Wakanda, teman-teman ya. Kalau di Indonesia sih benar semualah gua rasa. negeri. Nah, oleh karena itu, kami akan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada tim pemeriksa untuk menuangkannya dalam risalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan nanti rekan-rekan, kami sudah sampaikan bahwa kami akan mengajukan permohonan pemeriksaan quality assurance. Dan tim pemeriksa sudah menyanggupi bahwa mereka tidak akan mendrop koreksi apapun dan tetap. Oke, teman-teman. Jadi, apa itu quality assurance ya atau QA? Jadi dalam pemeriksaan pajak, ketika pembahasan akhir kita tidak sepakat, maka ada satu proses yang namanya QA atau quality assurance, di mana kita akan naik satu tingkat ke Kanwil, di mana Kanwil itu akan dibentuk sebuah tim lagi untuk membahas ini. Kita sudah bahas di KPP tidak sepakat, kita naik ke Kanwil untuk membahas hal yang sama. Nanti di Kanwil akan lebih detail lagi dibahas mengenai dasar aturannya. Itu namanya quality assurance. Dan kita harus mengajukan quality assurance pada saat pembahasan akhir. Gitu ya. Dan mereka sudah menanggapi, katanya KPP sudah oke. Tetap mempertahankannya meskipun tidak ada dasar hukumnya dan meskipun koreksinya agak sedikit aneh rekan-rekan karena Jadi koreksinya agak sedikit aneh. Kemudian dari yang sini yang gue pahami adalah pihak pemeriksa pajak, walaupun dia sudah tidak bisa memberikan dasar hukumnya atau dasar argumennya, dia tetap mempertahankan koreksi fiskalnya sehingga dia tetap memaksakan koreksinya, gitu. Nah ini teman-teman ya, inilah yang menyebabkan pengadilan pajak itu kalah terus itu DJP, ya. Di pengadilan pajak itu DJP banyak kalahnya loh ya, bukan banyak menangnya ya. DJP itu kalah hampir sekitar 60%, sedangkan menang cuma 40%. Itu yang betul-betul orang naik banding loh, banyak orang yang nggak banding kan. Nah, jadi di pengadilan pajak aja tuh terbukti bahwa DJP banyak yang kalah, bahkan hampir 60% DJP kalah gitu ya. Berarti kan banyak errornya tuh orang-orang di situ, ya. Berarti di tingkat KPP, di tingkat awalnya pemeriksaan banyak errornya, banyak salahnya, dan itu pun masih lolos ketika di keberatan, masih lolos di QA. Akhirnya orang naik banding kalah dia, gitu. Kan repotin banget gitu ya. koreksinya itu semua nihil tapi hasil pemeriksaannya menjadi kurang bayar dan Nah, menurut ini lucu nih, ini lucu nih. Gua juga belum pernah mengalami ini ya. Jadi menurut menurut terperiksa, koreksinya nihil, tetapi hasil pemeriksaan jadi kurang bayar. Ini entah entah Excel-nya yang error, entah Microsoft Excel-nya yang membingungkan, atau ada virus di komputernya, kita nggak ngerti. Tetapi nggak masuk akal dong, Bos. Lu melakukan koreksi itu nihil, tetapi hasil akhirnya ada angka pajaknya. Itu sih agak aneh ya. Mungkin mungkin karena sudah terburu-buru gua rasa ya mereka ini ya. Nanti kita tunggu deh. kami itu tidak logis ya, baik secara akuntansi pajak, administrasi pajak, apalagi hukum pajak. Oleh karena itu, kami akan kembali lagi dan menyampaikan kepada rekan-rekan bagaimana tim pemeriksa akan menuangkan koreksi materinya selain daripada koreksi formil yang sudah diakui seluruhnya dan kami akan sampaikan kepada rekan-rekan dalam video berikutnya. Perlu kami tekankan kepada rekan-rekan bahwa seluruh pelanggaran hukum acara pemeriksaan pajak atau prosedur pemeriksaan pajak telah diakui oleh tim pemeriksa pajak sebagai. Oke ya, jadi seluruh pelanggaran prosedur pemeriksaan pajak sudah didalilkan oleh terperiksa dan sudah diakui oleh tim pemeriksa pajak. Memang luar biasa itu mereka ya. Dia melakukan pelanggaran, dia mengakui, kemudian dia tetap tidak mau mengalah dalam hal koreksi fiskalnya. Wakanda forever. Bingung gue, guys. Gimana mau ini horor guys ya, ini horor, bukan komedi ya. Awas Bagaimana lu ketawa lu. dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, Jungto PMK 17 tahun 2013, Jungto PMK 184 2015, Jungto PMK 18 2021. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara, kami akan update kepada rekan-rekan berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Lanjut, Bos. Luar biasa, lanjut terus. Gila, gila nih KPP. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Aduh. Selamat pagi, Bos. Selamat pagi kata Pak Rey ya, bukan malam lagi ya. Selamat pagi, bukan malam ya, selamat pagi. Subuh, Bos, subuh. Menindaklanjuti pembahasan yang baru saja diselesaikan oleh tim Kacau. pemeriksa KPP Pratama Sawah Besar 1 dan kami baru saja selesai melaksanakan pembahasan yang belum selesai sebenarnya dan Baru selesai melakukan pembahasan yang belum selesai. Jam 1 subuh. Aduh, horor.
Ini horor guys, bukan komedi ya, jangan ketawa lu, awas lu ya. Horor nih, horor. Pembahasan itu berakhir pukul 1 dini hari Jam 1 pagi 14 Maret. Gimana ya gue ya? atau subuh. Dan ini baru pertama kali rekan-rekan kami melaksanakan pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang diakhiri pukul 1 dini hari. Dan ternyata pembahasan akhir ini belum juga selesai dan akan Ini mereka ada goyang-goyang nih, udah mau pingsan nih. Udah mau pingsan nih orang-orang ini. Gila Bos, jam 1 pagi masih belum selesai. 1 pagi loh, jam 1 pagi loh. Pembahasan akhir yang belum selesai. Aduh, luar biasa guys, respect respect, luar biasa luar biasa. Udah mau pingsan Bos. Aduh, luar biasa. Ini teman-teman, ini pertama dalam sejarah teman-teman ya, pertama dalam sejarah 76 tahun kita merdeka. Ada seorang pengacara pajak, konsultan pajak, yang mau mati-matian membela warga negara, membela wajib pajak sampai tengah malam. Lu mau cari di mana orang kayak gini, guys? Lu mau cari di mana konsultan seperti ini? Mau cari di mana, guys? Aduh, gila ya, respect luar biasa. dilanjutkan hari ini juga tanggal 14 Maret 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 1 dia selesai, disuruh pulang, kemudian dimulai lagi di jam 1 siang. Memang gila, luar biasa. Gua rasa ini Wakanda ya. Ini mah Wakanda ini. Tapi nggak tahu ya, mungkin ini Indonesia juga, nggak tahu juga kita. Untuk itu, tunggu video berikutnya pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 13 atau siang ini pukul 13. Dan Kacau. ini menjadi pembahasan hari kedua. Apabila nanti pukul 13.00 tidak selesai, maka akan dilanjutkan pembahasan hari ketiga. Oleh karena itu, rekan-rekan kami akan menyampaikan pembahasan akhir hasil pemeriksaan hari kedua. Hari ini jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan jika tidak selesai sampai pukul 15.30, maka akan dilanjutkan pada pembahasan hari ketiga yang nantinya akan ditentukan kemudian harinya. Jadi ini adalah sejarah rekan-rekan dalam bidang perpajakan di mana pembahasan akhir hasil pemeriksaan dilakukan sampai pukul 1 dini hari atau subuh, dan kami akan update kejadian berikutnya siang ini. Oke rekan-rekan, itu sementara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Gila guys, udah mau pingsan. Udah mau pingsan. Gila 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 Pak Rey, gila. Jadi gini guys. Aduh, gimana ya gue menanggapinya ya? Gini loh guys, banyak orang berpikir si Awan nih ya, si Awan itu kok gitu amat sih membela keadilan, membela warga negara, membela wajib pajak, sampai mesti ribut dengan satpam, ribut dengan petugas pajak dan sebagainya, mesti ke pengadilan dan sebagainya gitu ya. Coba lu nonton tadi guys, video itu ya. Lu nonton video itu. Sampai jam 1 pagi. Jam 1 pagi, Bos. Ya, horor. Horor ya. Apa yang gue lakukan tuh nggak ada artinya, nggak ada apa-apanya dibanding Pak Rey gitu loh ya. Gue itu cuman ya biasalah orang komplain gitu kan, protes, tetapi beliau ini betul-betul membahas formal material sampai tengah malam, jam 1 pagi, ya. Yang gue pertaruhkan tuh paling uang berapa puluh juta gitu ya. Kalau Pak Rey ini pasti miliaran, guys. Nggak sembarangan, ini miliaran gitu ya. Horor 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 horor. Gila. Aduh guys guys. Jadi gini nih guys, jadi ini teman-teman, buat Anda warga Wakanda ya, buat Anda warga Wakanda, gua kasih lu advice ya, gua kasih lu saran gitu ya. Udahlah, kalau lu nggak sanggup seperti Pak Rey, kalau lu nggak sanggup, mungkin konsultan pajak lu bego gitu ya, mungkin atau lu punya konsultan pajak yang tipe-tipenya, nggak berani ngelawan gitu ya, udahlah lu suap aja lah, suap aja, suap suap ya. Lu suap aja, lu kasih duit aja si oknum negeri Wakanda gitu ya. Jadi jadi lu siapin duit segepok gitu ya, pakai tas, lu bawa aja ke kantor pajaknya si Wakanda itu, teman-teman ya. Kalau di Indo nggak boleh ya, kalau di Indonesia nggak boleh ya, tapi hanya di negeri Wakanda boleh gitu ya. Karena gini, ngapain elu capek-capek ya, susah-susah, bayar konsultan pajak mahal-mahal, berantem sampai jam 1 subuh, anak tinggal di rumah, nggak diurus dan sebagainya ya. Ujung-ujungnya semua argumen lu tetap nggak diterima.
Padahal mereka udah salah loh ya, mereka udah nyatakan mereka diri salah, tetap argumen lu nggak diterima, tetap koreksi lu tetap tidak dibantu, tetap dipertahankan oleh si oknum gitu ya. Mendingan lu negosiasi bawa tangan. Lu bawa tas gitu ya, bawa tas tuh isi tuh uang dolar tuh situ ya, uang dolar 1 miliar gitu ya, lu taruh, "Pak, mohon maaf Pak, gua lagi susah nih Pak, begini Pak, gua kasih aja deh, kita bagi aja," begitu ya. Nah, tetap itu hanya di negeri Wakanda, teman-teman ya, hanya di negeri Wakanda lu boleh begitu, kalau Indonesia nggak boleh, teman-teman ya. Jadi, ini hanya untuk negeri Wakanda. Kita kita kasih hitungan ya, teman ya, kita kasih konteks lah ya. Kalau lu dianggap mesti bayar pajak 10 miliar, contohnya ya 10 miliar. Gini aja, lu nego aja, lu siapkan 30%, artinya 3 miliar gitu ya. Lu bayar 3 miliar ya, 1 miliar untuk negara, 2 miliarnya ya buat si oknum ya, di negeri Wakanda ya, oknum di negeri Wakanda. Lu siapin 3 miliar, 1 M-nya buat si negara, 2 M-nya buat, si oknum ya. Jadi semua orang happy, guys. Lu lu bisnis lu jalan lancar, si oknumnya dapat duit, negaranya dapat duit, si konsultan pajak juga dapat duit. Jadi everybody happy. Oke, teman-teman ya. Nah, hidup lu tenang, tidur lu nyenyak, kemudian lu dapat kawan baru kan, lu dapat seorang koruptor baru dong. Nah, lu dapat koruptor baru, lu bisa kenal dengan si oknum kepala kantornya, semuanya jadi teman, semua jadi baik teman-teman ya. Semuanya akan jadi baik-baik saja. Bisnis lu akan berjalan dengan terus. Everybody is happy. Teman-teman ya. Nah, tetapi itu hanya di negeri Wakanda, teman-teman ya. Kalau di Indonesia nggak boleh ya, harus hanya di negeri Wakanda, teman-teman. Nah, suap aja deh, suap, ya. Mungkin ada orang berpikir, "Oh jangan suap dong, kan nanti kita, bulan puasa nggak enak sama Tuhan," gitu. Alah, omong kosong guys ya, omong kosong itu semua ya teman-teman. Tetapi di negeri Wakanda ya, di negeri Wakanda itu omong kosong tuh ngomongin Tuhan tuh, oknum-oknum itu sudah nggak peduli, nggak percaya sama Tuhan, teman-teman ya. Kalau di Indonesia enggak, kalau di Indonesia kita semua masih percaya sama Tuhan ya, kita semua masih yakin pada Tuhan ya. Tetapi bagi Anda warga Wakanda, Tuhannya itu tercala dan tercaka, udah mati dua-duanya, ya. Jadi omong kosong lah, ngomongin Tuhan lah, ngomongin moral lah, ngomongin etik lah, omong kosong itu semuanya teman-teman ya, di negeri Wakanda, ya. Jadi lebih baik lu mempersiapkan uang suap, oke? Lebih baik daripada itu capek-capek, negosiasi, memperjuangkan sampai ke tengah subuh, tengah malam, kemudian masuk pengadilan, toh kalah juga akhirnya. Udah, lu siapkan uang suap, lu suap aja orangnya. Gitu ya, suap aja guys, suap aja orangnya ya. Jadi biar lu nggak repot, nggak usah ribet, kasih uang suap, selesai. Ya, di negeri Wakanda. Teman-teman ya, di negeri Wakanda. Di Indonesia nggak boleh ya, Indonesia nggak boleh ya. Nah, jadi kalau kalau bagi Anda-Anda yang warga Wakanda yang sedang kena pemeriksaan, udahlah, kalau lu nggak sanggup, sampai tengah malam, lu nggak sanggup sampai memperjuangkan ke pengadilan pajak, nggak sanggup mempertaruhkan sejauh itu, udahlah ya. Nggak usah debat kusir ya, nggak usah debat-debat, nggak perlu capek-capek seperti gua ke pengadilan tun lah, ke pengadilan pajak lah, apalah, omong kosong ya, nggak perlu lu sampai capek-capek. Lagi pula kan lu bisa diskon, dapat 30% ya, 30% lu bagi-bagi tuh, nanti dia bisa bisa bangun rame-rame, bangun IKW gitu ya, ibu kota Wakanda gitu, nanti bangun sama-sama gitu ya. Nah, jadi nggak usah sok bersih lah gitu ya teman-teman ya, nggak usah sok bersih, nggak usah sok jadi wajib pajak yang benar gitu ya, udahlah suap aja, suap teman-teman, suap aja. Tetapi tetapi itu hanya untuk warga Wakanda, hanya untuk oknum pajak di Wakanda, teman-teman ya, bukan di Indonesia ya. Indonesia nggak boleh suap-suapan ya, Indonesia nggak boleh teman-teman ya. Nah, oke teman-teman ya, jadi bagi Anda-Anda yang warga Wakanda, video ini sangat-sangat horor, jangan sampai lu ketawa ya, tontonlah dengan baik dan benar, dan ajarkanlah kepada anak-anak Anda untuk menyuap petugas pajak yang brengsek itu teman-teman ya, tetapi di Wakanda. Kalau Indonesia enggak. Oke teman-teman? Oke, itu aja, sampai jumpa, semoga terbantu.